Itu sebabnya membuat dia belajar untuk bergantung. Shalom, apa kabar kita semua? Saya berdoa kita semua tetap sehat, tetap semangat di dalam anugerahnya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang mantan pelari tercepat nomor 1 di dunia. Namanya adalah Usain Bolt. Dia beberapa tahun menjadi juara dunia untuk lomba lari atletik. Pada satu momen dia memenangkan satu pertandingan dan meraih juara. Dan seperti biasa para juara-juara yang memenangkan pertandingan tersebut kemudian langsung didatangi oleh reporter televisi untuk kemudian diwawancarai. Usain Bolt dari Jamaika ini ketika proses lagi diwawancarai oleh seorang reporter televisi dan menceritakan apa yang dia rasakan dalam proses dia bertanding dan berlomba, tiba-tiba dia menghentikan proses wawancara tersebut. Kenapa? Ini adalah hal yang menarik. Apa yang Usain Bolt lakukan adalah dia tiba-tiba menghentikan wawancara itu karena dia menghormati, rupanya di belakang dia ada seorang atau ada sebuah seremonial menghormati seorang atau pemenang lomba lari yang lain yang kemudian ada seremonial dengan lagu yang dikumandangkan. Dia memutuskan untuk menghentikan wawancaranya. Dia berbalik untuk menghadap dan menghormati pemenang yang sedang akan diberikan penghargaan dengan lagu kebangsaan negara tersebut. Dia menghormati, dia mengambil sikap hormat, dan dia mengikuti semua prosesinya sampai dengan selesai. Dan kemudian dia berbalik lagi untuk mengikuti melanjutkan proses wawancara yang ada. Apa yang terjadi pada Usain Bolt itu kemudian membuat dia mendapat satu penghargaan. Media kemudian menganggap dia sebagai salah satu atlet yang punya kerendahan hati. Dia tidak sibuk dengan kebanggaan karena dia memenangkan sebuah pertandingan dan stasiun televisi sedang wawancarai dia, tapi dia membangun sikap respect juga kepada orang lain. Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 6 itu berbicara sebuah hal yang sangat penting, khususnya juga ini bagi orang muda. Firman Tuhan berkata begini, demikianlah jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Firman Tuhan ini sedang menggambarkan sebuah kualitas yang Allah ingin letakkan dalam diri kita, khususnya juga bagi orang-orang muda. Sebuah kualitas hidup yang disebut adalah sebuah kualitas kerendahan hati. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Rendah diri adalah sebuah kesimpulan mental yang negatif tentang diri kita. Sedangkan kerendahan hati adalah sebuah kesadaran atau sikap hati bahwa seluruh hidup, potensi, karya dan kesempatan-kesempatan yang ada adalah anugerah Tuhan, dan juga karena ada support atau dukungan dari orang lain. Artinya orang-orang yang rendah hati, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki semua sumber yang dia mungkin butuhkan atau inginkan. Itu sebabnya membuat dia belajar untuk bergantung kepada sebuah atau bergantung kepada situasi yang lain dalam bentuk sebuah proses yang namanya belajar. Kebergantungan yang ada diwujudkan dalam bentuk belajar. Itulah ada yang kemudian menyebutkan bahwa kerendahan hati adalah ibu dari semua proses belajar. Kenapa kita gagal mengembangkan sikap hati mau belajar? Karena salah satunya adalah rasa tinggi hati,
kerendahan hati membuat kita sadar bahwa kita tidak tahu semuanya. Kita butuh belajar. Kita tidak memiliki semua sumber yang kita butuhkan. Kita perlu bergantung dengan yang lain. Hal yang kedua adalah kerendahan hati bicara sebuah kesadaran bahwa bukan kepentingan atau kehormatan kita yang paling penting, tapi ada juga kesadaran akan kepentingan atau kehormatan orang lain yang perlu juga dijunjung. Itu sebabnya peristiwa Usain Bolt tadi menjadi sebuah contoh sederhana bahwa di tengah semua prestasi yang dia capai pada saat itu, dia masih punya sebuah sikap hati untuk menghormati orang lain juga punya prestasi yang dia perlu hormati. Yesus dalam Matius 11 ayat 29 sempat mengkerucutkan semua kualitas karakter dalam dua karakter utama. Dan salah satu karakter yang diwujudkan di sana, yang dikerucutkan di sana adalah karakter kerendahan hati. Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kita semua, khususnya orang-orang muda, mari bangun kualitas hidup yang luar biasa yang Yesus teladankan buat kita. Dan Yesus telah tunjukkan kepada kita, yaitu sebuah sikap hidup rendah hati. Rendah hati membuat kita terus mau belajar. Rendah hati membuat kita selalu punya kerinduan hati untuk menghormati dan menghargai orang lain dan bekerja sama dengan orang lain. Jadilah pribadi yang rendah hati, karena kerendahan hati adalah kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.